Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan yang berkaitan dengan adabus safar, ya. Safar, ya. Perlu kita ketahui bersama bagaimana safar itu. Yang pertama, safar bisa diketahui juga mudik, biasanya perjalanan jauh, ya. Yang pertama dalam pembahasan safar ini kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kemaksiatan yang telah diperbuatnya, beristighfar dan dari setiap dosa yang dilakukannya, karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah ia melakukan safar tersebut. Tidak mengetahui pula takdir yang menimpanya. Berarti nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kemudian selanjutnya bagi seorang yang hendak melakukan safar, ya, hendaknya mengembalikan barang-barang yang pernah yang masih memiliki orang yang mengembalikan barang orang, ya. Hendaknya seorang yang hendak safar tidak membawa perbekalan kecuali dari sumber yang halal lagi baik. Kemudian hendaknya melakukan safar perjalanan bersama 2 orang atau lebih, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanani wa salasatu rakbun. Satu pengendara itu satu orang musafir itu adalah syaitan. 2 pengendara musafir adalah 2 syaitan, dan 3 pengendara musafir adalah rombongan musafir. Seorang yang musafir hendaknya memilih teman perjalanan yang saleh, yaitu orang yang dapat membantu menjaga agamanya, menegurnya apabila lupa, membantunya jika dibutuhkan, dan mengajarinya apabila dia tidak tahu. Ini perlu kita tahu. Yang kelima, mengangkat pemimpin, yaitu hendaknya mengangkat pemimpin, ya, yaitu hendaknya menunjukkan ketua rombongan dalam safar. Tidak kana salah satu fi safarin falyu'am miru ahadakum. Jikalau 3 orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang yang dari mereka sebagai ketua rombongan. Falyu'am miru ahadakum. Dan yang dipilih sebagai ketua rombongan, ketua safar adalah orang yang punya akhlak yang paling baik, paling dekat dengan teman-temannya, paling dapat mengutamakan kepentingan orang lain, ya, tidak egois, dan senantiasa mencari kesepakatan rombongan ketika ada perbedaan pendapat. Yang keenam, disunahkan untuk melakukan safar perjalanan pada hari Kamis dan berangkat pagi-pagi ketika akan melakukan perjalanan. Hal ini berdasarkan hadis sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumul khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu an yukhraja yaumul khamis. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis, dan telah menjadi kebiasaan beliau keluar pada hari Kamis. Dalam riwayat yang lain,
Dalam riwayat yang lain, laqallama ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpergian senantiasa melakukannya pada hari Kamis. Sedangkan dalil tentang disunahkan untuk berpergian pagi-pagi ketika hendak melakukan perjalanan adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan sangat disukai untuk memulai berpergian pada waktu ad-dulajah, itu awal malam atau sepanjang malam. Nah ini perjalanan juga awal malam, ad-dulajah, awal malam atau sepanjang malam. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum bid-dulajah, fa inal arda tutwa bil-lail." Hendaklah kalian berpergi pada waktu malam, ad-dulajah. Karena seolah-olah bumi itu terlipat pada waktu malam. Nah ini salah satu. Kemudian berpamitan kepada keluarga, teman-teman yang ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpamitan pada sahabatnya ketika akan safar berpergian. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa kepada salah seorang di antara mereka dengan doa, Astaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Biasanya kalau kita ucapkan astaudikumullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Aku cuma tahu kayak gini. Astaudikumullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang mana Allah tidak tidak pernah menyanyiakan titipannya. Kemudian orang yang melakukan, orang yang ditinggal, dia mengucapkan, Uma, lihat anak dia kok aneh. Apa yang diucapkan oleh orang yang ditinggal? Jangan terlalu keras suaranya. Apa yang ditinggalkan oleh apa yang diucapkan oleh orang yang melakukan safar, astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Kemudian yang diucapkan oleh orang yang ditinggal, astaudiakallah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini penting. Yang penting juga menaiki kendaraan dan mengucapkan doa safarnya ini. Kemudian di saat kita menaiki kendaraan, nah ini kita doanya bacanya nih. Kita doanya bacanya. Ini doanya yang dibaca ya. Ini doa yang dibaca. Kita naik, Allahu Akbar, 3 kali, Allahu Akbar. Baru subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, enggak dia ikut ya? Sama Kak Fibi? Kuliah sama Kakak Fibi? Ya? Kakak Fibi ya? Ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna a'udzubika min
min wa'sa'is safari wa ka'batil mandari wa su'il munqalibi fil mali wal ahli. Itu yang kita baca di saat kita naik kendaraan. Apa artinya? Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedangkan sebelumnya kami tidak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini, dalam safar ini. Kami mohon perbuatan yang membuatmu ridha. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan yang mengurus keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam kepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga. Masya Allah, ini doa yang perlu dibaca. Ya. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Subhanalladzi istakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa watwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari wa kabatil mandari wasu'il munqalibi fil mali wal ahli. Apa artinya? Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedangkan sebelumnya kami tidak mampu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini. Kami mohon perbuatan yang membuatmu ridha. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan yang mengurus keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam berpergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga. Nah, inilah yang kita baca di saat naik kendaraan. Ngambek. Kemudian kita terus perbanyak berdoa di dalam masa perjalanan safar, karena doanya orang yang salah satu doa yang mustajab itulah di saat kita musafir, ya, di saat kita musafir. Yang mana Rasulullah alaihi salatu ya. Nih kelang nanti dia sebelum anak tidur nanti. Anu itu bi. Ya Allah. Bahkan kan Rasulullah SAW idza safara ta'awadu minal wa'sa'is safar ka'batil munqalib wal khuri ba'dal kur wa dawatil mazlum su'il mandari fil ahli wal mal. Allahu Akbar. Apa itu? Dari dulu itu. Apa yang anu? Bibi ya. Coba foto kirim. Apa aja itu? Nah, bekas trik. Kalau jadi anu nih, lama matras tuh petanaan. Mana? Kemudian itu yang pertama, kita baca doa naik kendaraan. Kemudian yang kedua bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar tatkala jalan mendaki, bertasbih tatkala turun. Dalam sebuah riwayat, Jabir bin Abdullah berkata, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza anzalna sabbahna." Kami apabila kami menaiki di suatu perjalanan yang tanjakan, kami Allahu Akbar, Allahu Akbar, kami bertakbir. Jikalau perjalanan itu turun, kami mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kemudian yang tadi memperbanyak doa. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat." Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul mazlum. Ada 3 doa yang mustajab, pasti diterima. La syakka fihinna, tidak ada keraguan dalamnya, pasti dikabulkan. Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang musafir, perjalanan jauh, mudik dan seterusnya. Wa da'watul walidi ala waladih, dan doa orang tua untuk anaknya. Insyaallah. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad. Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul madlum, da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladih. Nah.
beristirahat ketika sedang melakukan perjalanan. Nah, kalau kita capek, jangan dipaksa. Ya tidur dulu kalau butuh ngantuk dan seterusnya. Hal tersebut merupakan belas kasih kita terhadap hewan tunggangan, ya, kepada kendaraan dan seterusnya. Dia sampai memanfaatkan untuk tidur beristirahat, namun demikian perlu memperhatikan keadaan tempat pemberhentian. Jangan istirahat di tempat yang sepi gitulah. Cari tempat-tempat yang pas, cocok untuk tempat istirahat, misalnya pom bensin, SPBU dan seterusnya. Namun demikian perlu memperhatikan keadaan tempat pemberhentian. Sebaiknya menjauhkan diri dari jalanan, terutama pada waktu malam hari, karena banyak serangga-serangga yang hewan melata berbisa, juga binatang buas berkeliaran pada malam hari, jalan-jalan memudahkan gerakan mereka, di samping mereka memunguti makanan yang berjatuh pada musafir atau yang lainnya di jalan tersebut boleh didatangi oleh mereka dan terganggu. Apabila seorang membuat tenda, maka sudah seharusnya menjauhkan diri dari jalanan saat malam hari. Kemudian adab-adab setelah safar. Insyaallah setelah safar nanti kita akan jelaskan, karena ini pas waktu Isya. Itulah adab-adab ketika musafir. Semoga bermanfaat. Kita membahas dan mengkaji tentang adab-adab safar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.